Si biru hitam tertahan di kandang sendiri. Inter Milan hanya mampu bermain imbang 2-2 kala menjamu Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza pada laga pekan ke-32 Serie A tadi malam, Senin, 15 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Inter dicetak oleh Marcus Thuram, 12, dan Calhanoglu lewat sepakan penalti pada menit ke-74, sedangkan 2 gol balasan Cagliari dicetak oleh Shomurodov, 64, dan Viola di menit ke-82. Kendati bermain imbang, Inter tetap bisa memastikan gelar Scudetto dalam laga derby Milano pada pekan ke-33 Serie A Selasa depan. Hal ini lantaran AC Milan juga gagal meraih poin penuh dalam laga pekan ke-32 melawan Sassuolo. Rossoneri dipaksa bermain imbang 3-3 oleh Sassuolo di Stadion Mapei. Minggu, 14 April 2024, hasil imbang melawan Cagliari membuat poin Inter kini menjadi 83 di puncak, unggul 14 angka atas AC Milan yang berada di peringkat kedua. Inter akan meraih 86 poin, membuka keunggulan menjadi 17 poin jika sukses mengalahkan Milan di laga berikutnya untuk mengunci gelar Serie A ke-20 mereka. Hal ini lantaran keunggulan 17 poin Inter di puncak tak lagi bisa dikejar oleh Milan, dengan hanya 5 laga tersisa musim ini. Kemenangan Scudetto saat derby akan menjadi pembalasan yang sempurna. Sebuah pemberitaan di media Italia berpendapat bagaimana meraih Scudetto di Derby della Madonnina akan menjadi pembalasan yang sempurna bagi Simone Inzaghi terhadap AC Milan. Nerazzurri kini berada di puncak klasemen Liga untuk memenangkan gelar Serie A ke-20. Mereka saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan 14 poin yang memisahkan dari AC Milan. Oleh karena itu, pasukan Inzaghi hanya membutuhkan 2 kemenangan untuk secara matematis meraih gelar juara, yaitu kemenangan atas Cagliari dan AC Milan. Gazzetta dello Sport melaporkan ini akan menjadi pembalasan yang sempurna bagi Inzaghi yang gagal meraih Scudetto pada musim 2022. Seperti yang diingat oleh para penggemar Nerazzurri, selebrasi Rossoneri jauh dari kata tenang pada saat itu. Pada saat itu, pasukan Stefano Pioli melancarkan beberapa serangan ke arah rival sekota mereka. Zlatan Ibrahimovic memimpin serangkaian serangan verbal tersebut, jadi secara keseluruhan, Inzaghi dan anak buahnya punya alasan untuk membalas dendam, dan merayakan bintang kedua di depan musuh lama mereka akan menjadi skenario impian. Ini juga akan menjadi kemenangan Liga pertama Simone Inzaghi dalam karir manajerialnya. Suning gali lobang tutup lobang, Inter Milan dilaporkan siap melunasi utang mereka ke Oaktree Capital jika berhasil menyepakati pinjaman baru dengan perusahaan investasi di Inggris. Hal ini menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bahwa Presiden Inter, Steven Zhang akan membayar kembali pinjaman ke Oaktree melalui perjanjian jangka panjang lainnya dengan dana yang berbasis di Inggris. Zhang hampir menyetujui pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan dana di Inggris dalam jangka waktu 3 tahun, artinya, pemilik Nerazzurri berencana mengakhiri kesepakatan dengan Oaktree pada bulan depan, pada 20 Mei 2024 atau sekitar sebulan lagi. Presiden Nerazzurri, Steven Zhang wajib melunasi hutang ke Oaktree sekitar 275 juta euro ditambah bunganya sekitar 105 juta euro. Jadi, Zhang harus mengembalikan total hutang sekitar 380 juta euro pada akhir bulan depan. Terdapat laporan bahwa Zhang sedang berupaya untuk memperpanjang perjanjian dengan Oaktree, namun menurut laporan terbaru dari Gazzetta, perusahaan investasi Amerika tersebut ingin mengubah ketentuan perjanjian, menaikkan suku bunga menjadi perjanjian 1 atau 2 tahun. Di sisi lain, Zhang juga sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan perusahaan berbeda yang berbasis di Inggris untuk mendapatkan pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan bunga 12% yang akan dilunasi dalam 3 tahun.
Hal ini akan memberi Presiden Inter lebih banyak waktu untuk mencari mitra baru dan lebih memperbaiki situasi keuangan klub. Inzaghi merasa senang karena timnya kian dekat dengan Scudetto. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengatakan bahwa timnya semakin dekat dengan pencapaian target, yakni memenangkan gelar Serie A pada musim 2023-24 ini. Hasil imbang 2-2 Inter melawan Cagliari dan mempertahankan keunggulan 14 poin atas tim peringkat kedua, AC Milan, yang akan menjadi lawan mereka berikutnya pada 23 April dalam laga bertajuk Derby Milan. Inter akan meraih 86 poin, membuka keunggulan menjadi 17 poin. Jika sukses mengalahkan Milan di laga berikutnya untuk mengunci gelar Serie A ke-20 mereka, hal ini lantaran keunggulan 17 poin Inter di puncak tak lagi bisa dikejar oleh Milan. Ini adalah poin yang membuat tim asuhan Simone Inzaghi semakin dekat dengan target mereka. Namun masih perlu dicapai dengan kerja keras, seperti yang dikatakan oleh sang pelatih setelah pertandingan melawan Cagliari pada pekan ke-32 Serie A, Senin, 15 April 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Kami tahu Cagliari sedang dalam kondisi bagus. Mereka tidak menyerah dan kami sedikit kesulitan dengan serangan balik mereka, baik di babak pertama maupun setelah babak kedua dimulai, ujar Inzaghi, seperti dilansir dari Inter-It. Ini mengecewakan karena kami memimpin 2 kali dan ingin menang di depan fans kami. Kami tahu jalan yang kami lalui dan bagaimana kami sampai di sini. Kami hampir mencapai target kami, namun 18 poin masih bisa diperebutkan. Kami harus tetap fokus, tapi saya tidak ragu dalam hal ini. Para pemain telah bekerja dengan sangat baik minggu ini. Akan sangat menyenangkan untuk memenangkan derby melawan AC Milan, dan kami akan mempersiapkan derby besar dengan tujuan untuk menghasilkan performa terbaik. Hal terbaik adalah mencapai garis finish pekan depan, namun jika itu tidak terjadi, masih ada pertandingan setelahnya. AC Milan pasti ingin melakukan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Tak ada tempat yang lebih nyaman selain di Inter Milan. Christian Aslani mengenang pengalamannya di klub, sembari mengungkapkan bagaimana Hakan Calhanoglu berperan sebagai mentor. Saya sudah mengatakan dan akan terus mengatakan bahwa bagi saya, tidak ada tempat yang lebih baik selain Inter, ujarnya kepada ABC Morning Show. Ada banyak pemain hebat di klub dan mereka membantu saya setiap hari. Saya memiliki pengalaman 2 tahun sekarang dan telah sepenuhnya berasimilasi dengan grup. Saya mencintai rekan satu tim saya dan mereka juga mencintai saya. Bagi saya, ini adalah mimpi. Pemain internasional Albania kemudian berbicara tentang hubungannya dengan beberapa rekan satu timnya. Termasuk Calhanoglu, saya sangat dekat dengan Frattesi dan Lautaro. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, tapi saya memiliki hubungan khusus dengan keduanya. Calhanoglu membawa saya sebagai anak didiknya. Kami sering ngobrol, dan saat dia absen dari pertandingan, dia kerap mengirimi pesan kepada saya. Bagi saya, dia adalah seorang idola. Saya belajar darinya, dia adalah pemain dengan pengalaman hebat dan saya ingin terus belajar lebih banyak lagi. Sedangkan untuk kejuaraan Eropa, Aslani tetap optimis tentang peluang Albania di kompetisi tersebut. Pergi ke sana dan bermain melawan tim nasional terkuat akan menjadi hal yang luar biasa. Kami punya peluang, kami tahu ini sulit. Tapi kami akan mencoba memberikan kejutan.